Shalom, hari ini kita akan berselancar dalam kebenaran yang saya ambil dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25, di mana judulnya adalah Teaching, Preaching, and Healing. Saudara-saudara, saya bacakan firman Tuhannya supaya kita semuanya mengerti akan berselancar dalam kebenaran hari ini. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa-bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan ini dijelaskan bagaimana Yesus memulai misinya di Israel dan dimulai atau didasarkan di Galilea, satu daerah yang mengelilingi Danau Galilea, maka itu disebut juga daerah Galilea. Dan Yesus berkeliling di Galilea, artinya di danau itu, pinggiran danau itu ya ada banyak desa-desa, ya saudara. Ada beberapa poin penting yang Tuhan Yesus lakukan dalam perjalanan misinya di Galilea dari pengajaran yang ada ini, saudara. Dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Yang pertama adalah teaching. Artinya dia mengajar, menjelaskan atau menguraikan makna-makna yang memang ketika Tuhan Yesus masuk ke sebuah sinagoge dan dipercayakan atau diperbolehkan memberitakan firman Allah. Nah, di situ Tuhan Yesus memberikan pengajaran dan pencerahannya. Nah, itu sebabnya dikatakan teaching, mengajar. Dan yang kedua adalah preaching. Ya, Yesus memproklamasikan tentang hal yang pasti dan tidak kompromi. Bahasa rohaninya adalah berkhotbah. Saudara, Yesus berkhotbah. Kalau berkhotbah itu ada sesuatu yang pasti dan tidak ada kompromi. Kalau khotbah, kalau pengajaran di dalamnya masih ada pola untuk kita berpikir, ya, untuk apa yang kita mendengar, untuk kita mengerti dan menerimanya. Dan di dalam khotbah tidak, saudara. Waktu kita berkhotbah, kita khotbah menyatakan apa yang harus kita nyatakan, ya, sesuai dengan yang kita mengerti. Yang ketiga adalah healing, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi ada 3 hal yang Tuhan Yesus lakukan dalam misinya di Galilea itu, yaitu teaching, preaching, and healing. Dan Yesus umumnya mengunjungi sinagoge untuk memberikan pernyataan-pernyataannya atau memproklamirkan pernyataannya, sabdanya kepada orang-orang Galilea yang ada di sekitar Danau Galilea itu, ya saudara. Dan yang dicari tempat Tuhan Yesus mengajar atau memproklamirkan kebenarannya atau firman-firmannya, Injil Kerajaan Allahnya itu, saudara, di sinagoga, saudara. Ketika aktivitas yang dilakukan Yesus selama dia berkeliling, saya jelaskan sedikit ya, dengan uraian sebagai berikut. Yang pertama, teaching itu selalu Yesus mengajarkannya di rumah ibadat. Kata-kata dalam ayat ini sungguh menarik dan penuh dengan arti, yaitu orang pertama adalah kata doktrin atau didaskalia. Kata bahasa Yunani untuk mengajar adalah didasko, sedangkan ia didaskalos berarti ia adalah seorang pengajar. Mereka mengalamatkan istilah ini untuk Yesus.
ia adalah didaskalos, yaitu seorang guru atau seorang pengajar, dan didaskalia adalah berhubungan dengan apa yang diajarkan. Nah, ini adalah doktrin, ya, ini adalah ajarannya. Dalam bahasa Latin Anda menyebutnya doktrin. Ya, artinya gini, seorang dokter adalah seorang guru. Lama sebelum mereka mempunyai dokter medis, para dokter-dokter berhubungan dengan para hamba Tuhan, para pengajar hukum Yahudi, hukum gereja, hukum kanoni. Ya, kata dokter atau doktrin, ya, dalam bahasa Yunani didaskalia memiliki akar kata yang sama, yaitu didaskalos adalah pengajar, ya, sedangkan doktrin adalah ajarannya. Jadi didasko atau mengajar diletakkan pada urutan pertama untuk menunjukkan pentingnya pelayanan ini, walaupun secara logis seharusnya dilakukan setelah pemberitaan kabar baik, ya, setelah kita melakukan amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya, baru setelah itu kita bangun orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena pemberitaan Matius pasal 28, 19, 20 yang kita lakukan. Maka kita muridkan mereka dengan mengajar, ya. Penempatan ini terlihat menarik karena yang lebih banyak disorot dalam konteks Matius 4 ayat 23 sampai 25 ini sebenarnya adalah pelayanan kesembuhan, ya, di ayat 24. Ada beberapa penjelasan terhadap hal ini, saudara. Pertama, Injil Matius secara keseluruhan memang menekankan pengajaran. Jadi kitab Matius, Injil Matius itu penekanannya memang pengajaran. Makanya sangat kronologis sekali, ya, kitab Matius, mulai dari Matius pasal 1 dan seterusnya sampai Matius pasal 28 yang terakhir, saudara. Yang kedua, di dalam Matius 4 ayat 23-25 ini langsung diikuti oleh kumpulan pengajaran Yesus. Jadi setelah penjelasan saya ini atau pengajaran yang saya ajarkan hari ini di dalam berselancar dalam kebenaran ini yang diambil dari Matius 4 ayat 23 dan 25, seterusnya masuk, ya, ke dalam kumpulan-kumpulan pengajaran Yesus di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7, ya, di mana awal dari kitab Matius adalah Beatitudes, ya. Nah, di situ Tuhan mau mengajarkan tentang bagaimana kebenaran atau pengajaran-pengajaran yang indah yang Tuhan ajarkan, ya. Dalam kesempatan yang lain kita akan mendapatkan pencerahan tentang Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 itu. Nah, yang ketiga yang membedakan antara murid-murid Yesus dan para pengikutnya adalah respon terhadap pengajaran, saudara, ya. Pola Yesus mengajar itu sungguh berbeda berdasarkan kitab Injil, di mana selalu orang banyak menjelaskan dia mengajar dengan cara yang penuh kuasa, sehingga berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga mereka merasa ini ada sesuatu yang baru, cara pengajarannya yang penuh dengan kuasa. Tidak hanya sekedar didakti atau pengajaran saja, tetapi di dalam pengajarannya itu ada kuasa yang keluar, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan. Dan itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi, yang dilihat oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, yang selalu dilakukan oleh guru-guru Yahudi. Dan belum pernah, dan sekarang Yesus melakukan itu, sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka tertarik dengan pengajaran-pengajaran Tuhan. Nah, banyak orang mungkin tertarik dengan mujizat Yesus, dan dengan demikian berhasrat untuk mengikuti dia kemana saja dia pergi. Ya, betul, di dalam Matius 4 ayat 25 juga dijelaskan bagaimana Yesus juga menyembuhkan banyak orang. Namun, bagaimanapun juga pengajaran Yesus itu yang lebih penting, walaupun hanya sedikit, ya, yang ternyata benar-benar menjadi muridnya. Ya, nanti saudara lihat di dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 61 dan ayat 66-nya, ketika murid-muridnya sebagian besar mengundurkan diri karena mendapatkan pengajaran Kristus yang keras,
tentang roti hidup, ya. Dia menyatakan inilah tubuhku, benar-benar daging yang harus dimakan. Semua mereka pada kaget dengan pengajaran itu, ya, saudara-saudara. Nah, tindakan Yesus mengajar di rumah ibadat, ya, atau di sinagoga ini sekilas tampak agak aneh, mengingat orang-orang Yahudi bersikap ofensif terhadap Yesus. Ya, karena pengajaran-pengajaran inilah sehingga akhirnya orang-orang Yahudi dalam konteks ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebenarnya, yang akibatnya orang-orang Yahudi yang lain terpengaruh sebenarnya, yang ofensif untuk mengganggu Tuhan Yesus ya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi gitu ya. Tapi bagaimanapun tindakan ini sebenarnya tidak aneh. Waktu itu para pengikut Yesus masih dianggap sebagai bagian dari Yudaisme. Jadi pemisahan eksplisit antara pengikut Yudaisme dan kekristenan itu baru terjadi pada periode-periode yang terutama ya setelah tahun 70 Masehi, ketika Bait Allah diruntuhkan, dan sejak itu kekristenan benar-benar terpisah dengan bagian dari Yudaisme. Jadi sudah bukan lagi bagian dari Yudaisme dan benar-benar dianggap sekte oleh orang-orang Yudaisme. Nah, di samping itu orang Yahudi memiliki kebiasaan untuk memberikan kesempatan pada seorang pendatang Yahudi yang belajar Taurat untuk mengajar di sinagoga. Jadi orang-orang Yahudi itu begitu terbuka terhadap pengajaran-pengajaran yang baru. Mereka begitu bebas ya memberikan kesempatan kalau orang datang ke sinagoga dan ternyata mau memberikan sebuah statement, itu begitu diperbolehkan, sekalipun tetap ditetapkan oleh pemimpin sinagoga yang ada. Kalau dia bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Jadi pemimpin sinagoga termasuk dia juga memimpin ibadah, saudara. Dia yang menentukan orang yang akan menjadi pembicara pada saat ibadah di sinagoga itu, saudara. Nah begitu, kesempatan seperti ini jelas sangat besar untuk Yesus bisa menyatakan Injil Kerajaan Allah, ya. Karena jumlah sinagoga pada saat itu, dalam satu sinagoga jumlah laki-lakinya aja bisa kurang lebih bisa 10 laki-laki dewasa, saudara, ya. Sehingga setiap kedatangannya ke sinagoga pasti membawa banyak manfaat karena banyak orang-orang yang mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, sangat mungkin ya bermula dari kembalinya bangsa Yehuda dari pembuangan di Babel dan upaya untuk terus mereformasi Taurat yang sudah dimulai oleh Esra ya di dalam Esra pasal 7 ayat 6 dan 10 ya. Jadi sinagoga itu jadi banyak, mulai dari Mesir kembali ke Israel, itu banyak sinagoga yang dibangun ya, saudara. Karena pada waktu pembuangan orang Israel ke Babel, saat itulah mereka sadar bahwa mereka tidak lagi ada punya rumah ibadah, dan mereka membuat kelompok-kelompok ya 2-3 kepala keluarga untuk membangun sebuah sinagoga. Nah, walaupun sinagoga juga berfungsi untuk urusan hukum atau sosial, saudara, ya di dalam Matius pasal 10 ayat 17 ya, di dalam aktivitas sinagoga itu diadakan setiap kali ada aktivitasnya ya adalah doa-doa, saudara, di tempat di sinagoga itu. Mirip gereja lah ya yang sekarang ini. Jadi gereja pada dasarnya juga banyak mengambil pola liturgi dari ibadah yang ada di sinagoga, saudara. Yang kedua, pembacaan kitab Taurat, kitab para nabi. Demikian juga Yesus, saudara, waktu mau menjelaskan tentang Injil Kerajaan Allah, dia mengambilnya juga dari kitab Taurat, saudara. Ketika dia menjelaskan kitab Yesaya, dan setelah itu dia menguraikan kitab Yesaya itu, saudara. Nah, saudara, juga tempat renungan, ya, tempat pengajaran, tempat uraian lisan, dan lain-lain. Ya, begitu besar manfaat sinagoga dalam pertumbuhan kehidupan orang-orang Yahudi. Namun aktivitas mengajar yang dilakukan di sinagoga dapat disejajarkan dengan aktivitas pelayanan gerejawi ya dengan kondisi kekristenan sekarang ya seperti itu ya, gerejawi. Tapi sebenarnya sinagoga bukan hanya sekedar masalah rohani, saudara, tapi kehidupan rumah tangga, ekonomi dan sebagainya itu pun bisa ya dilakukan melalui sinagoga yang ada. Nah, dan inilah yang diadopsi juga oleh orang-orang Kristen, saudara. Perkumpulan ibadah orang Kristen bahkan disebut juga sebenarnya sebagai sinagoga ya. Dan seterusnya. Yang kedua adalah preaching. Preaching itu memberitakan kabar baik ya.
tentang kerajaan Allah. Kalau Yesus memberitakan Injil, berbeda dengan pengajaran yang merujuk pada instruksi yang sistematis. Ya, kalau pengajaran kan ditetapkan gitu ya. Kalau kita di dalam kekristenan ada yang namanya teologi sistematika. Kita mulai belajar tentang penciptaan, tentang manusia, tentang Allah, tentang Yesus, tentang Roh Kudus, dan seterusnya, saudara, ya, disistematikan. Nah, tapi pemberitaan kabar baik itu lebih mengarah pada proklamasi suatu fakta. Ya, entah orang akan memperhatikan hal itu atau tidak. Kata memberitakan atau dalam bahasa Yunani keris sangat berkaitan dengan seorang utusan atau kerix, atau berita yang dia sampaikan, kerigma. Jadi pemberitaan itu yang disampaikan namanya kerigma. Nah, pada zaman dahulu seorang utusan hanya menyampaikan proklamasi otoritatif, saudara, tentang suatu berita yang diperoleh dari orang yang mengutus dia. Nah, utusan tidak boleh menyampaikan apa yang berasal dari ide mereka sendiri. Jadi begitu pernyataan tentang utusan yang memberitakan kabar baik. Kita juga demikian, saudara. Kekristenan ketika kita khotbah itu tidak boleh memakai pikiran kita, sekalipun kita pakai nalar, saudara, untuk menguraikan penjelasan-penjelasan firman Allah. Tapi semuanya harus kita rindukan adalah dari hasil firman Allah yang kita pelajari, dan dari situ kita percaya itu adalah perkataan Tuhan yang Tuhan pakai melalui kehidupan kita, ya, begitu. Sehingga tidak boleh sebenarnya kita menambah-nambahkan dengan kehidupan kita, kehebatan kita, dan sebagainya. Itu yang disebut utusan. Kita adalah utusan-utusan, saudara. Kayak saya begini menjelaskan ini adalah utusan. Jadi harus lebih menjelaskan tentang kebenaran firman Allah dari sekedar kehidupan saya, gitu ya, saudara. Nah, yang disampaikan Yesus dalam bagian ini adalah kabar baik dari kerajaan. Walaupun dalam teks Yunani tidak ada kata Allah, saudara, setelah kerajaan. Saudara boleh bandingkan dengan semua versi bahasa Inggris Alkitab. Tetapi di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, kabar ditulis itu adalah kabar baik kerajaan Allah. Ya, tapi itu pun tidak dapat dikatakan salah, saudara, karena yang dimaksud dengan kerajaan di sini pastilah adalah kerajaan Allah, gitu ya. Pemakaian istilah kabar baik kerajaan hanya dipakai oleh Matius saja. Ya, Matius 9 ayat 35, Matius 24 ayat 14. Dalam Injil Markus dipakai ungkapan kabar baik itu, atau kabar baik Kristus, atau kabar baik Allah. Nah, saudara, penambahan kata kerajaan di depan kabar baik memberikan penekanan pada ide tentang pemerintahan atau otoritas. Namanya juga berita kabar baik dari kerajaan Allah, artinya suatu statement yang ditetapkan dari sebuah kerajaan, dan yang mendengarnya pastikan, wah, ini dari sebuah kerajaan nih. Tidak bisa statement yang sembarang pasti. Makanya itu sebabnya disebut Injil atau kabar baik dari kerajaan Allah. Hal ini merupakan ide yang sangat penting dalam pemberitaan Yesus. Kata kerajaan Allah atau sorga muncul lebih dari 100 kali dalam kitab-kitab Injil. Dalam Injil Matius sendiri ungkapan tersebut muncul sekitar 40 kali, ya, tentang kata kerajaan Allah. Ya, jadi kerajaan Allah sudah dekat, ya, Matius 3 ayat 2, Matius 4 ayat 17, dan kerajaan Allah sudah datang, ya, Matius 12 ayat 28, Lukas 17 ayat 21, melalui pelayanan Yesus. Nah, sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah, menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya, ya. Karena 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 27 mengatakan demikian. Ya, Ibrani 2 ayat 8 juga demikian, saudara. Nah, seterusnya yang ketiga, healing, menyembuhkan berbagai penyakit. Di dalam Matius, ya, secara khusus memberikan penekanan pada aktivitas mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan, ya. Kata terapeo muncul 16 kali dari total 43 di Perjanjian Baru. Melalui pelayanan ini terlihat bahwa Yesus tidak hanya memperhatikan masalah spiritualitas, tetapi juga masalah fisik. Pelayanan holistik ini sesuai dengan ajaran Alkitab dan keyakinan Yahudi waktu
waktu itu ya, yang menganggap dosa dan penyakit merupakan bagian integral dari dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah saudara, ada perbedaan mendasar antara kesembuhan yang dilakukan Yesus dan para penyembuh karismatik waktu itu. Yang pertama, kalau di dalam Yesus tidak ada batasan penyakit tertentu. Penekanan dalam teks ini terletak pada pengulangan kata segala yang di depan kata penyakit, segala penyakit dan segala kelemahan ya. Dan di kitab Perjanjian Baru terbitan lain dikatakan begini, tidak menerjemahkan segala yang kedua ya saudara. Nah saudara, yang kedua adalah kesembuhan yang terjadi juga berkaitan dengan iman orang terhadap Yesus. Jadi mujizat yang terjadi pun adalah bahagian dari kerinduan atau kepercayaan dari si sakit yang mengalami sakit itu, dan sehingga oleh kepercayaannya dia kepada Yesus maka dia dapat disembuhkan. Ketiga, metode penyembuhan yang dilakukan Yesus tidak terlalu penting, saudara. Yesus tidak memakai suatu pola tertentu dalam melakukan penyembuhan. Jadi Yesus tidak pakai metode begini harus begini baru menghasilkan kesembuhan, harus pakai minyak, harus pakai enggak. Tuhan Yesus tidak memakai suatu pola apapun untuk melakukan penyembuhan. Dalam Matius 4 ayat 23 pun tidak dicatat bagaimana Yesus menyembuhkan orang banyak. Enggak dijelaskan tumpang tangan kah, diurapi kah, dan sebagainya. Tapi yang dikatakan Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, buta, tuli, bisu, berbagai kelemahan, kusta, disentri, beri-beri, pendarahan hebat. Ya, nah itu saudara adalah kelemahan saudara. Berbagai sengsara, ya kerasukan setan itu sengsara saudara, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan bisa sampai sampai kita tiada di dunia ini saudara. Orang bisa kerasukan setan, sakit ayan, sakit lumpuh dan sebagainya. Nah saudara, jadi inilah yang terjadi di dalam perikop Matius 4 ayat 23 sampai 25 dalam berselancar dalam kebenaran ini saudara. Nah kesimpulan yang saya mau jelaskan dari penjelasan perikop ini adalah karena pengajaran dan khotbah Yesus yang luar biasa, yang tidak sama dengan ahli-ahli Taurat mengajar, maka orang Israel takjub dan mereka mempercayai semua perkataan Yesus. Firman yang hidup itu. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman datangnya dari pendengaran akan firman Kristus. Karena kepercayaan mereka akan perkataan Yesus, maka semua orang yang sakit yang datang kepadanya dan mempercayainya disembuhkan. Jadi saudara, kalau saudara mempercayai perkataan dari Matius 4 ayat 23-25 bahwa dia sanggup menyembuhkan segala penyakit, dan saudara hari ini mendengar dan mau percaya, seperti kitab Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman datangnya dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Jadi sewaktu saudara mendengar perkataan firman yang saya jelaskan hari ini di dalam Matius pasal 4 ayat 23-25 ini, saudara yang hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, saya percaya saudara, ketika saudara timbul imannya dari pendengaran akan firman Tuhan yang dikumandangkan hari ini, pasti saudara akan mengalami mujizat kesembuhan. Ya, dan dikatakan di dalam ayat 24 sampai 25 menjelaskan maka tersiarlah pengajaran dan khotbah Tuhan Yesus yang luar biasa itu, dan di dalamnya menghasilkan mujizat kesembuhan, membuat orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus berbondong-bondong mencari Yesus. Demikianlah betapa pentingnya pengajaran dan khotbah yang baik dan benar yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Sekarang bagaimana dengan saudara yang sedang mendengar, menonton, yang dikasihi Tuhan? Kiranya menjadi berkat. Amin.